Cek 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 cek. Halo sobat Nime, gas lagi dah jawaban. Ya langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zhuge Changfeng setelah dia mengamankan sebuah kesepakatan dengan Sekte Tianxing, dia pun datang melaporkan situasinya kepada Yun Hai dan juga yang lainnya. Namun melihat orang-orang ini yang ternyata tidak memiliki kultivasi yang cukup bagus tapi dapat mempermainkan Sekte Tianxing, tentunya membuat orang-orang dari Sekte Moche mereka pun kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh bintang kebijaksanaan Tian Yu. Namun di tengah-tengah perayaan kemenangan mereka yang telah berhasil membuat sebuah kesepakatan dan juga menekan Sekte Moche, mereka juga harus terhenti ketika Yun Hai mulai serius di mana dia berniat untuk dapat membalaskan dendam setelah apa yang telah mereka lakukan kepada Zhao Fan yang tentunya cukup untuk dapat dinantikan seperti apa yang akan dilakukan oleh keluarga Allah. Karena memang screen tiba-tiba aja berubah dan kini kembali tempat di mana Sekte Moche berada, dan di sini Wu Yue dia pun kembali mendapatkan singgasananya yang membuatnya sungguh sangat senang, di mana dia juga bergumam di dalam hati pada akhirnya ini kembali menjadi milikku, ucap dari Wu Yue. Namun di sela-sela itu juga Wu Yue dia mendapatkan sebuah kunjungan dari Tetua Shi. Di sini Tetua Shi dia pun melaporkan kepada Wu Yue kalau saat ini orang-orang mereka yang telah dikirimkan untuk dapat menangkap para pemberontak ketika mereka mengarah ke Tian Yu tidak ada satu orang pun yang kembali. Padahal sudah berbulan-bulan mereka menjalankan misi itu. Tapi untuk Wu Yue ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau Tian Yu yang dituju oleh para pemberontak, membuatnya pun teringat kalau ternyata Tian Yu adalah tempat di mana Zhao Fan berasal, dan dia pun yakin kalau mereka semua pasti bergabung dengan sisa-sisa para pemberontak itu, ucap dari Wu Yue. Dan di sini Wu Yue dia pun berniat untuk dapat melenyapkan Tian Yu karena berani-beraninya bersekongkol dengan para pemberontak. Dan untuk dapat melakukannya, di sini Wu Yue dia pun meminta kepada Tetua Shi untuk meminta bantuan dari Sekte Tianxing untuk dapat mengirim ahli lebih banyak lagi untuk segera menangkap dan juga mengganti orang-orang yang berkuasa di Tian Yu, ucap dari Wu Yue. Dan hal itu pun juga dipahami oleh Tetua Shi. Namun sebelum perintah itu dijalankan, di sini Wu Yue dan juga Tetua Shi mereka mendapatkan kunjungan dari seorang pelayan yang datang melaporkan kalau ada sebuah pesan yang telah dikirimkan oleh Sekte Xuanlong yang membuat Wu Yue dia pun juga penasaran pesan apa yang akan diberikan oleh Sekte Xuanlong. Di sini Wu Yue dia pun berpikir kalau sepertinya orang-orang yang berasal dari Sekte Tiandi mereka semua adalah orang yang tidak berguna, gagal dalam hal menjalankan tugasnya menyingkirkan Zhao Fan dan juga antek-anteknya, dan berpikir kalau sepertinya Sekte Tiandi gagal menghalau informasi yang bocor hingga sampai ke Sekte Xuanlong, dan itu membuat Wu Yue dia pun cukup kesal pula ketika Qin Chen dan juga yang lainnya pada akhirnya bisa melapor kepada Ketua Supreme. Tapi menurut dirinya memang apa gunanya juga, karena mau bagaimanapun mereka para orang-orang yang berasal dari Sekte Xuanlong ketika mereka datang untuk dapat menyelidiki kasus ini, maka mereka Wu Yue dan juga orang-orang dari Sekte Moche hanya perlu menuduh Zhao Fan sebagai seorang pengkhianat karena dia berani-beraninya merebut posisi Master Sekte yang ia miliki. Zhao Fan dan juga yang lainnya telah melakukan sebuah pemberontakan dengan dalil seperti ini. Tentunya itu membuat Sekte Xuanlong gak akan mungkin dapat ikut campur di dalam perebutan tahta yang ada di sekte ini, ucap dari Wu Yue. Karena mau bagaimanapun saat ini satu-satunya orang yang bisa mendukung Zhao Fan adalah Tetua Agung, dan untuk Tetua Agung sendiri dia sudah tidak ada lagi, ucap dari Wu Yue. Karena mau bagaimanapun mereka mencari informasi sedalam apapun, maka mereka tidak akan mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Apapun yang telah aku katakan itu adalah jawaban yang sesungguhnya, ucap dari Wu Yue, yang pada akhirnya hanyalah para pemberontaklah yang akan disalahkan. Karena di sini Wu Yue dia memiliki sebuah rencana untuk dapat melaporkan kalau ternyata terjadi sebuah pemberontakan hingga membuat Tetua Agung harus turun tangan, dan sayangnya Tetua Agung dia juga harus gugur di tangan para pengkhianat itu. Jadi dengan cara seperti ini harusnya Sekte Xuanlong tidak akan bisa ikut campur lebih jauh lagi, ucap dari Wu Yue yang sangat-sangat senang memiliki alibinya sendiri. Tapi untuk Tetua Shi yang melihatnya dia hanya nyengir doang. Dan tak lama setelahnya kini Wu Yue dia pun membaca slip giok yang telah diberikan oleh Sekte Xuanlong, dan ketika dia membacanya dia pun tertawa dan dia mengatakan kalau ini semua sesuai dengan dugaannya kalau saat ini Sekte Xuanlong hanya memberikan sebuah peringatan lisan, dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, dan itu adalah sesuatu yang tidak berguna karena pesan yang diberikan oleh Sekte Xuanlong hanya meminta kepada dirinya untuk tidak bersikap berlebihan, dan itu semua tidak ada gunanya untuk Wu Yue, ucap dari dirinya. Namun melihat itu semua membuat Tetua Shi dia pun senang dengan ini semua, dan dia juga mengatakan kalau Sekte Xuanlong dihormati di wilayah barat itu semua karena sikap yang luar biasa yang dimiliki oleh Sekte Xuanlong yang adil
Dan mereka memiliki sebuah sikap untuk tidak memihak dan juga tidak ikut campur di dalam internal dari sekte-sekte lainnya. Dan itulah yang membuat kenapa sekte Shualong benar-benar dihormati oleh 9 sekte lainnya pula. Dan karena memang kasus kali ini yang ada di sekte Moche ditetapkan sebagai masalah internal, tentunya itu membuat sekte Shualong nggak bisa ikut campur. Dan itu membuat Tetua Shi dia pun dapat bernafas lega. Karena jika saja sekte Shualong dia sampai ikut campur lebih dalam internal dari setiap sekte, tentunya itu akan membuat wilayah barat jatuh dalam kekacauan, ucap dari Tetua Shi. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Wu Yue. Jadi semua rencana mereka telah berjalan dengan lancar. Dan karena memang semua alibi telah matang di sini, Wu Yue dia pun meminta kepada Tetua Shi untuk segera melanjutkan rencananya, menyingkirkan, melenyapkan semua orang-orang yang memiliki hubungan dengan Zhao Fan, ucap dari Wu Yue. Namun sebelum rencana itu kembali dijalankan, tiba-tiba aja Wu Yue kembali mendapatkan sebuah laporan dari seorang penjaga yang melaporkan ada sebuah pesan yang harus dikirimkan kepada Master Sekte, yang membuat Wu Yue ketika dia membaca pesan yang satunya lagi membuatnya pun cukup terkejut dan sangat-sangat marah. Bahkan dia juga langsung menghancurkan pesan giok yang ada di tangannya, dan dia pun kesal dengan itu semua karena ternyata pesan itu berisi tentang mereka, orang-orang yang berasal dari kerajaan-kerajaan besar lainnya yang sebelumnya telah berjanji untuk dapat bersumpah setia kepada sekte Moche. Mereka mulai membatalkan rencana mereka bergabung dengan sekte Moche, yang tentunya itu membuat sekte Moche kehilangan sumber daya. Bagaimana mungkin mereka berani-beraninya terang-terangan menolakku, ucap dari Wu Yue yang marah. Namun melihat apa yang diucapkan oleh Wu Yue membuat Tetua Shi pun bertanya apakah itu adalah sebuah kerajaan yang sebelumnya sempat bersumpah setia kepada sekte Moche dan sekali ini berhenti. Dan kali ini membatalkannya, membuat Wu Yue dia pun membenarkannya. Dan itu membuat Wu Yue dia pun sangat-sangat kesal. Padahal sebelumnya mereka telah menjalin sebuah kesepakatan. Namun ternyata tidak sampai di sana aja. Kini Wu Yue dia pun kembali mendapatkan sebuah laporan dari berbagai macam kerajaan yang ada di sekitaran. Dan ternyata semua isinya sama. Mereka membatalkan kerjasama mereka kepada sekte Moche, yang membuat Wu Yue dia pun sangat-sangat marah. Dia pun kesal dengan ini semua karena saat ini mereka semua keluarga-keluarga kerajaan-kerajaan itu mereka semua memutuskan untuk tidak menjalin kerjasama dengan sekte Moche, yang tentunya itu membuat sekte Moche kehilangan sumber daya mereka, yang tentunya membuat Wu Yue dia sangat-sangat marah. Padahal sebelumnya banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang mencoba untuk dapat menarik perhatian dari sekte Moche, tapi ketika mereka mendapatkan sebuah kabar kalau Zhao Fan udah kenapa-kenapa, mereka menarik diri, dan itu membuat Wu Yue dia pun sangat-sangat marah ketika sumber daya yang harusnya datang ke sekte Moche hilang begitu saja. Dan itu membuat Wu Yue dia pun benar-benar murka. Dan dia pun mengatakan kalau kerajaan-kerajaan itu benar-benar tidak tahu diri. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Wu Yue membuat Tetua Shi dia pun memahaminya, dan dia pun mengatakan ini semua karena Zhao Fan. Karena dia tahu ketika sekte Moche telah kehilangan Zhao Fan, itu artinya sekte Moche telah kehilangan potensi untuk dapat berkembang lebih baik lagi, ucap dari Tetua Shi, yang membuat Wu Yue dia pun bertanya apa maksud dari itu semua. Tetua Shi, mereka melakukan ini semua karena Zhao Fan, bagaimana mungkin? Master Sekte dari sekte Moche adalah aku, ucap dari Wu Yue. Dan hal itu pun tidak dibantah juga oleh Tetua Shi, dan dia pun mengatakan kalau benar Master Sektenya adalah Wu Yue. Dan untuk kau, Wu Yue, berhentilah kau membohongi dirimu sendiri, ucap dari Tetua Shi. Di sini Tetua Shi sembari dia membelakangi Wu Yue, dia pun mengatakan kalau penampilan Zhao Fan di dalam turnamen naga ganda benar-benar menarik perhatian bagi semua orang. Apalagi Zhao Fan, dia adalah sosok nomor 1 yang ada di wilayah barat. Dan apa yang diperebutkan oleh kerajaan-kerajaan itu murni mereka ingin mendapatkan perlindungan dari sosok yang akan berjaya di masa depan, yaitu Zhao Fan, bukan dari sekte Moche. Dalam arti lain, tanpa adanya Zhao Fan, tentunya sekte Moche tidaklah berguna, ucap dari Tetua Shi. Dan itu membuat Wu Yue yang mendengarnya dia pun sangat-sangat kesal dengan itu semua, dan dia mengatakan kalau sekte Moche bisa berkembang naik ke tingkatan atas itu semua berkat bantuan dirinya, karena dia adalah Master Sekte. Ini semua karena kepemimpinan yang ia miliki. Tapi apa yang diucapkan oleh Wu Yue membuat Tetua Shi dia tidak membantah, dia membenarkan. Tapi hanya saja pencapaian terbesar yang dimiliki oleh Wu Yue adalah merekrut Zhao Fan ke dalam sekte Moche, ucap dari Tetua Shi, yang tentunya mengejutkan bagi Wu Yue. Di sini Tetua Shi dia pun mengatakan kalau dirinya sebenarnya enggan untuk dapat berbicara jujur, di mana dia mengatakan kalau seharusnya kau paham akan kemampuanmu sendiri.
Di sini Tetua Shi dia juga mengatakan kalau dirinya sebenarnya lebih mendukung Zhao Fan menggantikan Hu Yue sebagai Master Sekte, dan keputusan yang telah diberikan oleh Tetua Agung itu semua benar adanya. Dan alasan kenapa Hu Yue dijadikan Master Sekte sebelumnya itu karena kau tidak memiliki pesaing yang cocok, dan sekarang ketika muncul seseorang yang memang lebih baik daripada dirimu, sudah wajar jika kau digantikan, ucap dari Tetua Shi. Dan alasan orang tua ini bersusah payah untuk dapat menyusun menyingkirkan Zhao Fan itu semua karena Zhao Fan dia tidak ada di pihakku, dan karena kita memiliki musuh yang sama, jadi aku membantumu menyingkirkan Zhao Fan. Tidak lebih dari itu. Tapi dalam hal bakat juga kemampuan Zhao Fan tiada tara. Orang tua ini mengaguminya, ucap dari Tetua Shi, yang tentunya membuat Hu Yue dia pun sangat-sangat marah dengan apa yang diucapkan oleh Tetua Shi. Tapi di sini untuk Tetua Shi dia pun kembali meminta kepada Hu Yue untuk diam dan dengarkan satu hal lagi, Master Sekte Hu Yue. Mulai sekarang sebaiknya kau memperbaiki temperamenmu, karena kau juga harusnya tahu kalau saat ini sekte ini ada di bawah kendali dari orang tua ini. Kau tidak lagi memiliki pendukungmu. Orang tua ini mendorongmu ke puncak. Duduk manis di singgasanamu itu hanya untuk sebuah gelar kosong, dan jangan pernah buat masalah ini lagi. Dan kau juga harusnya tahu, jika kau ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dan itu bukanlah milikmu, kau harus bersiap dengan membayar harga yang sangat mahal, ucap dari Tetua Shi, yang mengatakan kalau sebenarnya dalam arti lain Hu Yue saat ini dia hanyalah kaisar boneka yang digerakkan oleh Tetua Shi. Karena saat ini Hu Yue dia nggak memiliki dukungan di Sekte Moche, karena setengah bagian adalah milik Zhao Fan dan setengahnya lagi milik Tetua Shi. Dan untuk Hu Yue dia hanyalah masa sekte yang nggak punya pendukung. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Dan semoga aja masih bisa dinikmatin ya, dan juga dipahami. Tolong didengarkan pelan-pelan aja ya, karena memang agak sedikit rumit. Dan itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Yang intinya di part kali ini sebenarnya cuma ngasih tahu aja kalau banyak nih kerajaan-kerajaan sebelumnya bersumpah setia kepada Sekte Moche untuk mendapatkan perlindungan dari Sekte Moche karena adanya Zhao Fan. Tapi ketika Zhao Fan udah nggak ada, jadi kerajaan-kerajaan sekitar mereka memutuskan untuk tidak lagi membayar upeti kepada Sekte Moche dan menarik diri dukungan kepada Sekte Moche, yang membuat kini Sekte Moche nggak punya dukungan lagi. Bahkan Tianyu aja nggak mau ngasih sumber daya lagi kepada Sekte Moche. Selain itu juga, poin keduanya sebenarnya Tetua Shi dia tahu kalau Zhao Fan memang sangat luar biasa berbakat. Hanya saja Zhao Fan dia ada di pihak yang berlawanan dengan Tetua Shi. Jadi di sini Tetua Shi dia memutuskan untuk bergabung dengan Hu Yue menyingkirkan Zhao Fan. Dan setelah Zhao Fan pergi, tentunya di sini Tetua Shi yang akan memegang kekuasaan dari Sekte Moche, karena setengah kekuatan yang dimiliki oleh Sekte Moche udah diambil oleh Zhao Fan dan setengahnya lagi diambil oleh Tetua Shi. Dan untuk Hu Yue yang nggak punya dukungan, dia hanyalah kaisar boneka. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Dan itu aja poinnya. Happy weekend, bye.